Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam renungan pagi dari Gereja Kristen Nasaret Philadelphia. Masih di momentum awal tahun baru, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita. Biasanya kita membuat resolusi, komitmen, lalu kemudian evaluasi dan juga target-target ke depan apa yang akan kita capai. Saya ingin mengarahkan perenungan kita saat ini berkaitan dengan apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus menjadi komitmen kita sebagai orang percaya. Teks firman Tuhan yang rindu saya bacakan bagi saudara-saudara semua adalah 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 61. Demikian firman Tuhan, "Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan ini saya ambil dari serangkaian sebuah doa, pujian, dan juga berkat yang panjang yang pada waktu itu disampaikan oleh Raja Salomo berkaitan dengan penahbisan Bait Allah. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, lalu kemudian punya raja sendiri, lalu kemudian Daud digantikan anaknya Salomo, dan dibangunlah Bait Allah. Setelah bait itu selesai, Salomo berdoa lalu kemudian menyampaikan pujian dan doa berkat yang panjang. Ini menandai sebuah era baru dalam kehidupan bangsa Israel dan juga tanda era baru kehidupan umat Allah. Yang awalnya berpindah-pindah, nomaden, tidak punya tempat yang tetap, sekarang punya tempat yang tetap. Ada pusat ibadah yang tetap. Ini adalah sebuah pemaknaan kehidupan yang baru. Sama seperti kita, mungkin kita juga melihat tahun baru sebagai sebuah momentum baru dalam kehidupan kita. Nilai yang harus dihidupi sama seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan adalah, kita tadi membaca, ketika kita memulai sesuatu yang baru, kita diingatkan untuk terus berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita diajarkan untuk bergantung, kita diajarkan untuk terus setia dan terus melekat kepada Tuhan dengan segenap hati. Kata segenap di sana berarti utuh, bulat, dan tidak terbagi-bagi. Kita diajar, kita didorong untuk memiliki kesetiaan total kepada Allah dan tidak bercabang. Hati sebagai pusat kehidupan manusia, bukan sekedar sebagai tempat perasaan, merasakan senang, susah, dan emosi-emosi yang lain. Tetapi hati adalah pusat atau sebuah titik penting dalam kehidupan manusia yang menentukan kehendak kehidupan manusia. Hati itu harus utuh, tidak boleh terbagi-bagi, harus bulat untuk hanya bergantung kepada Allah saja. Hati juga menunjukkan tentang sebuah keputusan sadar yang sengaja kita mau buat, bukan karena terpaksa, bukan karena ketidaksengajaan. Sehingga refleksi dari perenungan kita di kesempatan yang diberkati ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di awal-awal memasuki tahun 2026 ini, mari salah satu nilai yang kita hidupi adalah kebergantungan dan terus berpusat kepada Allah, bergantung kepada Allah, berpaut kepada Allah sebagai sebuah keputusan sadar kita. Salah satu keputusan kita selain mau menjadi lebih berhasil, lebih bekerja keras, mari menjadikan nilai ini sebagai nilai yang kita pegang. Saya tahun ini mau sungguh-sungguh berkomitmen, berketetapan secara sadar, memutuskan untuk taat kepada Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, bukan tidak percaya atau ragu-ragu atau menyandarkan pada kekuatan dan pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Hidup berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati. Biarlah kebenaran ini mewarnai kehidupan kita sepanjang hari ini dengan kesadaran penuh bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu anugerah-Nya, dan kita perlu bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini. Berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami, sehingga kami ditolong untuk terus berpaut, berpusat, dan bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.